Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita tua yang sedang menggali tanah untuk mengambil sebuah kotak di dalamnya. Wanita tua itu bernama Lu. Di rumahnya, Lu hanya tinggal bersama anjingnya bernama Jax. Mereka tinggal di sebuah rumah yang terletak di sebuah pulau kecil jauh dari perkotaan. Kotak yang diambilnya tadi ternyata berisi sebuah dokumen. Namun setelah membacanya, Lu justru membakar dokumen tersebut. Apa sebenarnya isi dokumen itu dan siapakah sebenarnya wanita tua ini? Ini dia, Lu. Di pagi hari terlihat Lu dan anjingnya Jack sedang berburu di tengah hutan. Lu dengan mudah berhasil menembak sebuah rusa hanya dengan satu tembakan saja. Setelah berburu, Lu pergi ke sebuah bank untuk mengambil sisa tabungan di rekeningnya. Di depan bank, seorang serif bernama Rankin menghampiri dan mengajaknya mengobrol. Mereka mengobrol singkat dan Lu melanjutkan perjalanan pulang. Di dalam mobil tak sengaja ia mendengarkan sebuah siaran yang menyatakan bahwa akan ada badai terbesar di barat Laut Pasifik. Diperkirakan akan tiba malam ini yang mana warga dihimbau untuk tetap di dalam rumah dan bersiap untuk pemadaman listrik serta banjir di wilayah rendah. Di tempat lain memperlihatkan kegiatan seorang ibu dan anak bernama Hana dan Vi. Saat itu, Vi menanyakan kapan ayahnya akan pulang, tapi di situ Hana tak mau menjawab dan malah mengajaknya bermain petak umpet. Tak lama kemudian muncul Lu yang menagih uang sewa rumah. Hana beralasan kalau uangnya baru saja ia gunakan untuk belanja kebutuhan rumah dan meminta tolong untuk diberi keringanan waktu. Tapi Lu yang tak mau tahu hanya memberinya waktu sampai besok malam, dan uang itu harus sudah ada di atas lacinya. Saat Lu hendak pulang, ia dikejutkan dengan Vi yang tiba-tiba saja menyeberang. Membuatnya kaget yang hampir saja menabraknya. Mengetahui kejadian tersebut, Hana langsung menghampiri Lu dan memarahinya. Lu yang tak mau disalahkan memarahi balik Hana dengan mengatakan dunia ini bukan taman bermain. Ajari anakmu untuk berhati-hati. World's not a playground. Teach a kid to look out for herself. Setelah kejadian itu, di rumah Hana didatangi temannya bernama Chris. Chris menanyakan kabar Hana dan ia juga menanyakan apakah Hana sudah memberitahu Vi tentang ayahnya. Hana tidak menjawab karena tiba-tiba Vi memanggilnya yang membuat Chris harus pulang. Ternyata Lu juga mengawasi mereka dari rumahnya. Saat di jalan, Chris dicegat oleh seorang pria yang meminta tolong agar diberinya tumpangan karena mobil yang dibawanya sedang mogok. Chris dengan senang hati menolong pria itu. Di dalam mobil mereka saling bercanda, namun saat jalanan sudah sepi tiba-tiba saja pria itu menyerang Chris. Malam harinya disertai hujan badai, Lu di rumah terlihat sedang membakar foto masa lalunya. Dia juga menuliskan sebuah surat yang ditujukan untuk seseorang. Lu berpesan agar menjual rumahnya. Ia juga meninggalkan uang tunai serta stok daging untuk Jax. Lalu berpindah ke tempat Hana. Hana ingin menceritakan kepada Vi kalau sebenarnya sang ayah sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Namun saat menatap Vi, Hana yang tak tega mengurungkan niatnya. Seketika itu juga rumah Hana mati lampu. Ia mencoba mengeceknya keluar rumah. Vi yang berada di kamar sendirian tiba-tiba mendengar suara gerakan pintu membuatnya takut dan langsung bersembunyi. Tak lama kemudian datang pria misterius di balik pintu kamarnya yang menyemprotkan gas tidur ke kamar Vi dan menculiknya. Di luar rumah, Hana yang sedang mengecek lampu tak sengaja menemukan mobil Chris di dekat rumahnya. Ia membuka mobil itu dan mendapati Chris sudah tewas mengenaskan. Sadar akan bahaya, Hana berlari ke rumah untuk mengecek anaknya. Namun semua sudah terlambat. Vi sudah diculik dan penculik itu meninggalkan sebuah foto dengan pesan di belakangnya, yang membuat Hana menyadari kalau ini semua adalah ulah dari suaminya yang ternyata masih hidup. Di sisi lain, Lu yang berada di rumah hendak melakukan bunuh diri. Saat ia akan menarik pelatupnya, tiba-tiba saja muncul Hana yang ingin meminta bantuan untuk menelpon kantor polisi. Namun telepon di sana tak berfungsi yang diakibatkan oleh pemadaman listrik seperti yang diberitakan tadi. Lalu Hana menceritakan kalau Vi diculik oleh ayahnya yang bernama Phillips. Lu berusaha membantu mengantarkannya ke kantor polisi. Namun saat menyalakan mobil ternyata mobilnya tak mau menyala.
Saat mengeceknya, Lu terkejut ada bom yang terpasang di mobilnya. Mereka berdua langsung berlari menghindar dan tak lama bom itu meledak. Phillips juga menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan lalu pergi membawa sebuah kereta dorong yang berisi V di dalamnya. Mereka berdua kembali ke dalam rumah untuk mengambil persenjataan serta kebutuhan lainnya. Hana yang panik meminta Lu untuk menghubungi polisi. Ia mengatakan kalau suaminya adalah mantan tentara yang terlatih dan sangat berbahaya. Namun Lu tak memperdulikan perkataannya dan langsung mengajaknya pergi mengejar Phillips dan V. Singkat cerita, Phillips dan V sedang meneduh di sebuah gubuk. Awalnya V ketakutan, tapi saat Phillips menunjukkan gerakan yang biasa mereka lakukan, V menyadari kalau ternyata pria di depannya itu adalah ayahnya. Sedangkan di tempat Lu dan Hana, mereka berdua masih menelusuri hutan. Mereka terus berjalan sampai akhirnya menemukan sebuah gubuk yang dijaga oleh dua orang bernama Tony dan Gary. Hana mengenali kedua orang itu yang ternyata adalah teman Phillips saat perang di Iran dulu. Lu memberikan Hana sebuah senjata untuk berjaga-jaga, sedangkan dirinya menghampiri kedua orang itu dan berpura-pura sedang mencari anjingnya yang hilang. Lu juga beralasan kalau dirinya sangat kedinginan dan meminta tolong untuk meneduh sejenak. Tony yang merasa kasihan mengizinkannya dan hanya memberinya waktu 2 menit. Saat di dalam, Gary yang sedang menyantap makanannya curiga dengan gerak-gerik Lu yang aneh. Saat Lu mau keluar karena mendengar gonggongan dari anjingnya, Gary langsung mencegahnya, dan terjadilah perkelahian yang sengit. Lu dengan mudah menumbangkan Tony. Namun saat berhadapan dengan Gary, Lu dibuat sangat kewalahan. Sampai akhirnya Lu dapat membalikan keadaan dengan menyayat badan Gary. Lu menginterogasinya dengan menanyakan di mana posisi Phillips sekarang. Pria itu hanya menjawab Eagleby, sebuah pantai yang lokasinya tak jauh dari tempat mereka. Setelah mendapatkan informasi, Lu langsung membunuh Gary dengan cara menyayat lehernya. Kejadian itu ternyata disaksikan oleh Hana. Hana yang curiga bertanya siapakah sebenarnya Lu itu. Lu yang tak bisa mengelak lagi akhirnya jujur dan mengungkapkan kalau ia adalah mantan dari agen CIA yang membuat Hana terkejut. Sebelum melanjutkan perjalanan, Hana tak sengaja menemukan HT milik kedua teman Phillips tadi. Ia mencoba menghubungi polisi namun dilarang oleh Lu, karena itu bisa membuat Phillips mengetahui posisi mereka. Lu juga melarang Hana untuk membawanya. Tapi secara diam-diam Hana membawa HT itu dan mereka langsung bergegas pergi mencari V dan Phillips. Di tengah perjalanan, Hana secara diam-diam berusaha menghubungi polisi untuk meminta bantuan menggunakan HT yang dibawanya. Frekuensi radio itu sampai ke Phillips yang membuatnya menyadari kalau Hana sedang mengejarnya. Phillips yang sedang beristirahat pun langsung mengajak V pergi. Di tengah-tengah perjalanan, Lu yang melihat kaki Hana terluka langsung mengajaknya beristirahat. Saat istirahat itu, Lu tak sengaja melihat luka di tangan Hana yang sering diperlakukan kasar oleh Phillips. Lu menanyakan kenapa Hana tak meninggalkan Phillips saja. Hana mengungkapkan bahwa tak segampang itu untuk meninggalkannya. Ia juga mengatakan kalau dia padahal sudah memberikan kasih sayang yang maksimal tapi itu tak pernah cukup bagi Phillips. Seolah-olah ada orang yang membuatnya menjadi seperti ini. Selesai beristirahat, Lu dan Hana melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan mereka menemukan kereta dorong milik Phillips. Namun jalan yang harus mereka lewati selanjutnya adalah sebuah jembatan yang rusak. Karena cuma itu jalan satu-satunya menuju ke Eagleby. Saat menyeberangi jembatan itu, tiba-tiba salah satu tangan Lu kram yang membuatnya harus terjatuh ke jurang, disusul dengan Hana yang ikut terjatuh. Untungnya mereka berdua masih selamat. Melihat Lu yang kesakitan, Hana berniat membantunya. Namun Lu justru memarahinya dengan berkata kalau ia tak membutuhkan bantuannya dan mengajaknya bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Sedangkan Phillips dan V rupanya telah sampai di Eagleby. Dan Lu yang mengetahui Hana ternyata membawa HT itu marah. Namun Hana tetap ngotot akan pergi ke atas bukit mencari sinyal untuk meminta bantuan yang membuat Lu jengkel dan merampas HT yang dibawanya. Lalu bergegas melanjutkan perjalanan.
Singkat cerita, Lu dan Hana kini juga telah sampai di Igleby. Namun mereka tak menemukan siapapun di sana. Lu menyadari betul bahwa tak mungkin ada siapapun yang bisa datang atau pergi dari pantai dengan ombak sebesar itu. Kemudian Lu melihat sebuah bangkai kapal di sekitar pantai dan mereka langsung mengeceknya ke dalam. Saat berada di dalam, Lu menemukan boneka milik V serta sebuah pesan. Setelah membaca pesan itu, Lu langsung menyimpannya tanpa sepengetahuan Hana. Seperti ada rahasia yang disembunyikan olehnya. Hana yang mengetahui ada boneka milik V di sana langsung berteriak histeris dan berlari keluar untuk mencari anaknya. Lu menghentikannya sambil berusaha untuk menenangkan Hana. Di saat itu juga Lu melihat sebuah asap yang pasti itu dibuat oleh Phillips. Lalu Lu memberikan hati tadi kepada Hana dan menyuruhnya mencari sinyal ke atas bukit untuk meminta bantuan kepada Sheriff Rankin. Sedangkan Lu akan pergi ke tempat Phillips sendirian tanpa sepengetahuan Hana. Hana berhasil terhubung dengan Sheriff Rankin dan meminta tolong agar membantunya. Dirinya juga mengatakan kalau Lu juga bersamanya sekarang yang membuat Sheriff Rankin panik. Namun saat akan mengatakan di mana lokasinya sekarang, tiba-tiba saja sinyal hilang yang membuat percakapan mereka harus terputus. Sheriff Rankin langsung melaporkan ke atasannya. Sedangkan di tempat Lu, ia berhasil menemukan lokasi Phillips yang ternyata berada di dalam gua yang terletak di sekitar pantai. Saat memantaunya dari kejauhan, hanya terlihat V yang sedang tidur. Lu menghampirinya, namun saat sudah berada di dalam, tiba-tiba Phillips berada di belakangnya dan menodongkan sebuah pistol. Dari sini terkuaklah fakta bahwa ternyata Phillips adalah anak kandung dari Lu. Dan inilah juga alasan mengapa Lu begitu sangat peduli dengan V. Phillips mengungkapkan kalau ia melakukan ini semua hanya untuk balas dendam pada ibunya. Karena di masa kecilnya dulu, Phillips pernah diculik namun Lu tak pernah berusaha mencarinya. Dari kejadian itu, ia menganggap bahwa Lu tak pernah peduli dengannya dan hanya mementingkan identitasnya yang seorang agen CIA. Saat Phillips lengah, Lu berusaha menjatuhkannya hingga terjadilah pertarungan antara ibu dan anak. Phillips berhasil mengalahkan Lu dengan menancapkan sebuah kapak tepat di atas dadanya lalu pergi membawa V. Phillips juga meminta agar Lu dan Hana menemuinya di mercusuar tepat saat dirinya diculik dulu. Okay, and Hannah may be too naive to see it. And you're my mother. It'll take too long. Di kantor polisi, Sheriff Rankin kini mengetahui identitas Phillips yang seorang buronan. Phillips adalah mantan anggota tentara angkatan darat yang terdakwa membunuh banyak warga sipil. Sedangkan Lu kini menjadi sasaran prioritas tinggi CIA karena membawa dokumen penting keterlibatan CIA dalam kasus kudeta di Iran. Sheriff Rankin dan anggota kepolisian lainnya dilarang ikut campur kasus ini. Bahkan warga sipil dilarang untuk mendekati lokasi karena anggota CIA sendiri yang akan mengurusnya. Di sisi lain, Hana berhasil menemukan Lu dan terkejut saat melihat kondisi Lu yang terluka parah. Ia berusaha mengobati pendarahan Lu, namun saat hendak mengambil plester, tak sengaja ia menemukan foto seorang ibu dan anak serta pesan dari Phillips, yang membuatnya sadar bahwa pesan-pesan yang dikirim Phillips sebenarnya bukan ditujukan untuknya, melainkan untuk Lu. Akhirnya Lu menceritakan yang sebenarnya, bahwa ia adalah mertuanya, dan Phillips adalah anak kandungnya. Lu bercerita saat tugas di Iran ia dihamili targetnya sendiri. Ia juga terpaksa melahirkan Phillips demi menjaga penyamarannya. Hana kesal karena sudah menganggap Lu telah mempermainkannya. Ia meninggalkan Lu dan pergi ke mercusuar seorang diri menyusul V dan Phillips. Keesokan paginya, Sheriff Rankin dan Jax berhasil menemukan Lu. Ia tak peduli dengan perintah CIA yang melarangnya ikut campur dalam kasus ini. Mengetahui keadaan Lu, ia membantu mengeluarkannya. Lu yang tak mau melibatkan Sheriff Rankin berusaha mengelabuinya dengan menyuruhnya mengambil P3K yang tertinggal di dalam. Lalu ia membawa kabur kendaraan milik Sheriff Rankin untuk menyusul Hana. Tibalah Hana di mercusuar. Ia melihat V yang bersama Phillips tengah meneriakinya dari atas. Ia pun langsung bergegas naik ke atas mercusuar. Saat sudah berada di atas dan berhadapan langsung dengan Phillips yang membawa V, ia memohon agar diizinkan berpelukan dengan anaknya. Phillips mengizinkannya tanpa merasa curiga sedikit pun. Kesempatan itu digunakan Hana untuk memberikan kode kepada V yang menyuruhnya agar bersembunyi.
Vi yang mengerti maksud dari ibunya meminta izin kepada ayahnya untuk buang air kecil. Tak lama kemudian, Hana langsung menodongkan pistol ke Phillips. Phillips menanggapinya dengan sangat santai karena ia merasa Hana tak akan mungkin menembaknya. Namun saat dirinya mulai mendekati, Hana langsung menembaknya dengan 2 kali tembakan.